Ngajar ini tahsin tahfidz ya. Dan saya bukan jebolan pesantren ya, tapi ini menarik. Iya. Ini menarik. Siang menjelang sore Sobat Milenial KPU Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Ada Pak Wahyul Furqon. Beliau ini sosok yang memang tidak asing lagi untuk kita di KPU Kota Tangerang. Kita sampaikan salam. Gimana Bang Wahyul, Pak Ketua KPU Provinsi? alhamdulillah baik Bang Indra. Baik ya, Baik. puasa ya. Puasa. Baik. Ya, ini podcast yang mungkin kita ikhtiarkan Pak Ketua untuk bisa menyampaikan pesan-pesan tentang kepemiluan. Pak Wahyul mungkin bisa menyampaikan posisi pengalaman penyelenggara pemilu ini bukan hanya pernah di KPU Kota Tangerang saja, tapi informasinya juga pernah di Panwaslu Kota Tangerang. Silakan. Iya, makasih Bang Indra dan Siap. teman-teman Kreuni. Alhamdulillah ya, Kota Tangerang KPU-nya mulai progresif ya. Siap. Melihat ke depan bahwa tantangan pemilu itu ini nggak mudah gitu ya. Makanya kemudian kalau melahirkan podcast, saya kira ini saluran untuk menyampaikan informasi. Artinya kita juga bisa melibatkan banyak masyarakat untuk datang ke sini ya. Ya diajak cuap-cuap lah gitu. Iya. Jadi kalau kemarin mereka cuma dengar gitu, coba datang ke KPU. Pengen ngobrol langsung nih dengan teman KPU ya. Saya kira bagus banget itu Bang Indra. Nah, ya terkait perjalanan saya sebagai penyelenggara ya. Saya berangkat jadi penyelenggara ini dari akademisi ya. Saya dari akademisi. Saya dulu pernah di Wakil Dekan 1 di Fakultas Hukum. Dosen ya, Pak Wahyul ya. Dosen dan ngajar di beberapa perguruan tinggi. Ya. Dan saya ngajar ini tahsin tahfidz ya. Dan saya bukan jebolan pesantren ya, tapi ini menarik. Iya. Ini menarik ini. Tapi saya kebetulan diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah itu. Ya. Ya alhamdulillah saya jalankan dengan baik gitu ya. Kemudian 2004 ya kalau nggak salah itu Pilpres kalau nggak salah. Iya, Pilpres. Kebetulan saya juga di situ di JPPR waktu itu ya. Jadi pengawasan di wilayah Kota Tangerang. Mantau ya. Saya juga 2004 JPPR bagian lapangan aja. Sama kita ya. Iya. Pak Wahyul pimpinan saya. Kemudian 2008 saya di Panwaslu Kota Tangerang. Kemudian 2009 juga, kemudian 2011 itu pilkada Pilgub ya. Pilgub. Dan saya dimandatkan oleh teman-teman ya, sebagai komandannya, ketuanya gitu. 2011 ya. 2011 ya. Iya betul. Berarti sudah 3 periode mengalami masa pemilu sebagai Panwaslu. Ya, Panwaslu. Kota Tangerang. Ya, kalau dulu kan ad hoc ya. Betul. Kalau sekarang Bawaslu. Iya. 2012 saya sebagai tim sel ya, tim seleksi Panwaslu. Untuk Panwaslu Kabupaten Kota Banten. Wow, luar biasa ini. Jadi bukan hanya sebagai penyelenggara, tapi pernah jadi pansel juga. Merasakan juga. Iya. Kemudian 2009 saya udah di Wakil Dekan 1 ya. Iya, betul. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Tangerang. Sampai 2013. Nah, 2013 saya ikut juga mencalonkan sebagai komisioner KPU Provinsi Banten ya. Iya. 2013 kemudian mendapat nomor urut 6 waktu itu ya. Kemudian saya coba untuk ya di Bawaslu Provinsi. Di Bawaslu Provinsi kelewatan saya. Jadi persyaratan semua sudah saya penuhi kan ya. Siap. Pas tes tulis saya nggak tahu ada informasi dan saya lagi asik menulis waktu itu. Yeah. Jadi itu informasinya saya agak kelewat gitu ya. Nah, 2013 saya ikut menjadi bagian dari penyelenggara gitu ya. Provinsi Banten, tapi kemudian cuma nomor urut 6 gitu ya. Oh iya. Kemudian
saya ke KPU Kota Tangerang untuk mendaftar dan alhamdulillah gitu ya. Jadi periode 2013-2018 gitu ya. Tapi 2018 belum selesai masa periode saya gitu. Saya harus hengkang dari KPU Kota Tangerang. Iya. Wahyu itu Iya. meninggalkan saya dan kawan-kawan. Tapi Ah. kita sungguh bangga Iya. punya sosok seperti Pak Wahyu dan bisa melanjutkan di periode berikutnya ya. Agak Sampai sekarang, periode sekarang ya. agak sedih juga sebetulnya meninggalkan teman-teman gitu ya. Harus hijrah ke Banten gitu ya. Ya 2017 kan saya hengkang dari Transisi hijrah PAW ya. ke Banten, PO-nya Pak Haji Didi ya. Jadi dia ya. Dan saya langsung diceburkan ke divisi data waktu itu. Jadi 7 bulan saya. 7 bulan di divisi data ya lumayan juga gitu ya. Siap. Kemudian selesai 2018 dan saya mencalonkan kembali untuk di KPU Provinsi Banten dan alhamdulillah gitu jalannya terbuka gitu ya. Sebagai ketua Dan sebagai KPU ketua sampai nanti 2023 deh. 2023. Nah, ya perjalanan menarik semasa menjadi penyelenggara saat itu waktu pemilu ya. Pemilu ya yang Pemilu tahun berapa Pak Wahyu? tahun 2014 nggak salah ya. 2014 berarti periode pertama saya dengan Ya. Pak Wahyu ya. Yang saya monitoring ke TPS Bandara. TPS itu. Bandara. Kalau tidak salah Pak Wahyu dulu dengan Pak Agus Muslim. Ya? Iya betul sekali kita itu. Gimana? Bisa di flashback ceritanya itu. Iya. Ini Ketika saya monitoring di satu TPS, ya. Ternyata pemilih kan sudah kumpul ya. Betul. Ada yang protes tuh. Ya. Terutama yang perempuan-perempuan. Ya, pramugari ya. Pramugari dia. Wow, luar biasa. Pramugari protes dia sama saya. Ah. Ini gimana nih KPU? Saya dari jam 7, jam 8 di sini kok nggak ada yang panggil-panggil gitu ya. Macam mana gitu? Nanti saya laporkan ke Bawaslu RI, ke pimpinan Bapak. Saya bilang silakan saja sih. Ya. Tapi saya tanya, data apa yang Ibu Bapak bawa? Bapak dari mana? Ibu dari mana? Dari Bekasi. Gitu. Yang satu dari Kabupaten Tangerang gitu. Ya. Nah, yang dibawa surat apa? Nggak bawa surat apa-apa kayak gitu. Oh. Mengurus surat C6 nggak? Surat pindah pilih nggak? A5. A5 ya. A5. Pindah memilih. A5. Sibuk Pak. Nah, itu alasannya. Ya, jadi Barangkali gini Bu Bapak, karena mungkin sound systemnya dari Bekasi, Kabupaten Tangerang nggak sampai ke sini. Gitu. Mereka sudah teriak-teriak panggil Bapak Ibu, tapi nggak jadi dengar gitu. mereka yang pramugari, penumpang yang pada saat pemilu 9 April ya kalau tidak salah pada waktu itu Ya. ada di Bandara Soekarno-Hatta, mereka ingin menggunakan hak pilih tapi memang terganjal dengan Ya. proses administrasi yang memang tidak ini ya Pak Ya. Wahyu ya. Ya padahal kalau nggak salah, saya dengan Pak Indah saat itu Betul. yang pegang divisi data. Iya, saya kebetulan waktu Kita itu. kan sosialisasi juga di sana. banyak sekali kita Iya. sosialisasi. Bahkan kita pasang spanduk gitu ya. Iya. Koordinasi kita baiklah dengan Iya. pihak otoritas bandara. Nah kemudian pemilih menyalahkan kita, ya yang pasti kan kita juga meminta kepada pihak bandara untuk mensosialisasikan apa yang kita sampaikan pada saat Tapi berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillah. Ya artinya bahwa KPPS juga cukup memahami bahwa ada prosedur-prosedur yang nggak boleh mereka abaikan. Betul. Bahwa kemudian ada pemilih yang memang tidak berhak memilih di TPS yang bersangkutan, ya mereka tidak diizinkan. Berarti teman-teman KPPS di bandara on the track ya. Bahwa ya. Kalau saja KPPS memberikan ruang pada saat itu, Ya. artinya menggunakan hak pilih ya, meskipun memang Siapapun yang hadir, pada Siapapun waktu yang itu hadir, misalkan ya. itu akan ada masalah gitu. PSU dong. Karena di Karangtengah saja hanya satu suara pemilih dari mana yang nggak ketahuan Iya, gitu kan. betul, Nah, betul. itu akhirnya ada pemilihan ulang kan gitu. Pemilihan. Jadi memang banyak sekali pengalaman menarik ya ketika saya menjadi bagian dari penyelenggara gitu ya. Itu di Kota Tangerang ya. Suka dukanya ada. Nah, ini kondisi pandemi kemarin kan kita melewati masa pilkada 2020 ya, Pak Ketua. Kebetulan Pak Ketua juga kan yang mensupervisi kawan-kawan di 4 daerah itu. Ada pengalaman menarik apa Pak Ketua? Iya, 2020 itu kita berhadapan pemilu dengan 2 bencana ya Pak Indra. Ya. Pertama ada corona yang belum juga berakhir ya. Iya. Kemudian juga bencana alam banjir. Oh iya, betul. Iya, ada 4 kabupaten kota di Kota Tangerang. Di Banten kemarin yang melaksanakan pilkada, pertama Cilegon, kemudian Pandeglang, Tangsel dan Kabupaten Serang. Ya. Nah,
itu ada beberapa kabupaten kota yang terkena dampaknya dari banjir itu, dari hujan itu ya. Ya alhamdulillah ya. Teman-teman sudah dari awal sudah melakukan pemetaan gitu ya. Betul. Ya meskipun ternyata pada saat pemilihan gitu ya. Iya. Ya ternyata TPS-nya harus berpindah gitu ya. Oh yang banjir ya? Iya itu itu daerah mana Pak? Di daerah Pandeglang. Pandeglang ya. Jadi memang awalnya mereka titik TPS itu sudah jelas di situ ya. Betul. Tapi karena kemudian tempat untuk mendirikan TPS itu terdampak banjir, akhirnya mereka berarti tidak ditunda, tapi dicarikan tempat yang tidak ditunda. Artinya proses tetap berjalan. Proses tetap berjalan. Yang penting kan mereka sudah melakukan koordinasi dengan beberapa pihak. Betul. Nah, jadi sekali lagi bahwa Pilkada 2020 kita tidak hanya berhadapan dengan soal corona gitu ya, tetapi juga pada soal bencana gitu ya. Tapi alhamdulillah sih angka partisipasi yang menurut orang ya pada saat itu memprediksi bahwa angka partisipasinya akan sangat rendah sekali. Tapi informasi yang kita terima juga ada mengalami kenaikan yang luar biasa signifikan ya. Iya alhamdulillah, bahkan bukan hanya Banten ya, tapi di 3-4 provinsi mengalami kenaikan gitu ya. Luar biasa. Karena memang kita memberikan keyakinan pada masyarakat. Karena ada prosedur-prosedur yang memang sudah harus kita terapkan. Berarti masyarakat pada saat masa pandemi COVID 2020 kemarin, pemilihan bulan Desember, mereka antusias. Karena disiapkan segala macam persyaratan alat kesehatan. Iya, APD-nya kan kita siapkan, bahkan kita simulasi beberapa kali gitu ya, dengan menggunakan masyarakat umum. Nah, kita ingin meskipun tidak semua orang kita undang tapi paling tidak orang yang hadir itu bisa menyampaikan informasi Indra ya. Ya, bahkan kita videokan gitu ya di medsos kan juga, itu terinformasikan gitu ya, kayak di Tangsel gitu ya. Nah itu kan kita simulasi tuh, betapa teraturnya gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita harus meyakinkan diri kita dulu gitu, sebagai penyelenggara, bahwa kita harus mampu mempersiapkan itu dengan baik gitu. Dan alhamdulillah pada saatnya gitu, pada akhirnya gitu ya. Nah, proses ini bisa berjalan dengan baik. Ketakutan publik dan sejumlah kelompok masyarakat ketika Pilkada 2020 dilakukan pada saat pandemi itu akan menambah kekhawatiran dan akan melonjak kenaikan. Tapi kenyataannya aman, landai ya Pak Ketua ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Artinya masyarakat juga sangat terlihat partisipasinya. Nah, bicara partisipasi ada dua Pak Indra. Siap. Bukan hanya dia datang ke TPS kemudian menggunakan hak pilihnya, tapi bagaimana kemudian mereka mewakafkan dirinya untuk menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Itu yang penting Bang. Siap. Kalau tidak ada penyelenggara di tingkat KPPS, siapa yang akan menyelenggarakan kan gitu loh. Oke. Dan alhamdulillah itu terpenuhi semua, meskipun ya ada ketakutan ya ketika disuntik apa itu. Tapi alhamdulillah semua terpenuhi ya. Jadi dan memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan, penyelenggara juga di rapid test ya Pak Ketua ya. Iya, hanya kemarin ya kita berduka ya kehilangan teman Pak Bambang. Bambang Ketua KPU Kota Tangerang Selatan mungkin karena kelelahan gitu ya. Ya setiap yang bernyawa pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Jadi itu kan rahasia Allah. Tinggal prosesnya seperti apa. Tapi ya memang orang baik ya, kita doakan ya hatimah gitu ya. Oke, Pak Ketua, ada hal yang menarik untuk pemilu tahun 2024 nih kira-kira seperti apa? Iya, kita bicara Banten ya. Karena kita berharap dalam setiap gelaran pemilu itu akan semakin baik ya. Kalau bahasa ini Pak, hari ini harus lebih baik dari kemarin gitu ya. Harus. Jangan kita jatuh 3 kali jalan di situ, tapi kejeblos di situ juga gitu ya. Artinya dalam menghadapi pemilu 2024, usaha perbaikan itu kan terus dilakukan. Makanya evaluasi dalam setiap akhir kegiatan pilkada atau pemilihan itu, pemilu ya, itu kan terus dilakukan evaluasi. Tidak hanya sesama komisioner ya, tapi bagaimana kemudian kita menghadirkan pemerintah, para stakeholder, para penggiat pemilu. Kita ingin ada saran perbaikan di situ. Betul.
Dan alhamdulillah ikhtiar terus dilakukan oleh pimpinan kami di Imbon ya. Terkait soal penyederhanaan surat suara. Nah itu gimana itu Pak Ketua? Kemudian terkait soal bagaimana melahirkan aplikasi-aplikasi untuk memudahkan gitu ya. Nah, si rekap kan kemarin juga berhasil ya. Tinggal evaluasi itu terus dilakukan. Itu nanti secara khusus kita akan bicara. Siap. Ada sesi tersendiri. Iya, terkait. Siap. Yang pasti kan penyederhanaan surat suara satu sisi dari EPCD anggaran juga. Iya. Terkait cetak surat suara segala macam. Waktu juga di TPS. Iya, karena kan nanti dari si waktu berapa menit kan. Iya. Gitu. Jadi kalau kemarin kan masyarakat dihadapkan pada beberapa surat suara gitu ya. Luar biasa. Nah, gitu. bisa disampaikan kisi-kisinya aja nih Pak Ketua terkait dengan penyederhanaan surat suara itu informasinya ada yang 2 dan 3 ya kira-kira. Ya intinya yang namanya perubahan itu kan ke depan harus lebih baik ya. Bukan malah menyulitkan. Betul. Ya, ikhtiar dilakukan oleh KPU RI terkait soal penyederhanaan surat suara. Gitu. Surat suara yang tadinya bisa terpisah gitu. 5 surat suara. Katakanlah untuk DPD, DVD gitu ya. Presiden. Makanya nanti secara khusus kita bahas itu biar tuntas gitu ya. Nah, karena memang banyak implikasinya nanti itu. Ya, tapi yang pasti bahwa itulah ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh pimpinan kita di Imbon gitu ya. Bahwa pemilu ini secara teknis harus lebih baik dari hari yang lalu. Gitu ya. Jadi persoalan nanti kan juga ada verifikasi pendaftaran partai politik ya. Bagaimana untuk mempermudah itu gitu ya. Betul. Ya biar tidak ada ganda eksternal dan internal. Itu kan juga pengalaman bro. Kita punya pengalaman bro. Ya. Satu orang ada di beberapa partai namanya. Gitu. Bahkan bukan di wilayah Banten gitu kan. Orang Papua masuk pula di situ. Penting syarat itu dipenuhi. Pak, ini kan KPU RI sudah menetapkan tanggal hari pemungutan suara untuk pemilihan umum presiden dan legislatif itu tanggal 14 Februari ya Pak Ketua ya? Iya. Ini kan prosesnya panjang ya Pak Indra ya. Jadi hasil biar publik tahu lah. Di saat rapat dengar pendapat RDP betul antara pemerintah, komisi 2, Mendagri juga KPU kan. Akhirnya pilihan-pilihannya itu jatuh pada tanggal 14 Februari. Betul. Kata orang hari Valentine. Ya meskipun setiap hari kita harus saling menyayangi. Betul. Hari kasih suara. Terakhir Bang Indra ya yang sebagai penunggu di sini. Serem bener ya. Yang pasti 5 tahun saya dengan Bang Indra di sini. Harapan ke depan nih ya, meskipun kita dihadapkan pada dua agenda besar di 2024 ya, pemilu dan pemilihan. Tapi kita sebagai penyelenggara harus tetap siap dengan segala kondisi apapun itu ya. Nah, persoalan teknis sedang dirapihkan oleh pimpinan kita di Imbon, PKPU dan segala macam itu nanti menjadi bagian domain KPU dan kita nanti akan melaksanakan itu. Yang pasti bahwa betul apa yang disampaikan Pak Indra tadi bahwa pemilu akan dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024 ya. Hari Rabu ya. Ya kita berharap konstitusi ini terus dikawal gitu ya, karena memang jelas kemudian untuk pemilihan itu nanti di November 2024. Pilkada serentak. Bersamaan ya Pak Ketua ya. Betul. Banten ini kan asik. Ya kalau pemilu yang lalu pilkada ada 8 kabupaten kota, 4 kabupaten kota pilkada, yang lain enggak. Ketika pilgub kita lakukan 8 kabupaten kota tidak pilkada. Tapi besok semuanya ramai. Ya, pilkadanya kita laksanakan untuk pemilu wali kota, gubernur juga dalam waktu yang bersamaan gitu ya. Makanya dari sekarang persiapan terus kita lakukan. Ya, agar kita siap dalam segala kondisi apapun. Ya, berarti KPU sudah sangat siap untuk melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum serentak tahun 2024 ya Pak Ketua ya. Oke, ada lagi Pak Ketua? Saya kira itu ya. Nanti kita sambung kembali dengan materi yang berbeda. Tapi tetap pada soal pemilu. Baik, sobat milenial, tadi sudah disampaikan banyak hal tentang pemilihan umum, tentang sosok
Pak Ketua KPU Provinsi, Pak Wahyul Furqon, ya, seperti apa beliau pernah meniti karir sebagai penyelenggara pemilu dan harapan-harapannya yang mudah-mudahan pemilih milenial bisa mendapatkan informasi yang baik ya untuk bagaimana kita menjadi pemilih yang cerdas. Pak Ketua, ini dari teman-teman yang podcast ya. Podcast ya. Nyimas Melati KPU Pratama ada baju yang, nah ini Pak Wahyu nih yang pertama kita kasih. Yeay, mantap. Ya, saya lihat tulisannya apa ya. Sukseskan pemilu 14 Februari dan pilkada 22 Februari. Pemilihan siap. Siap laksanakan.